Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan mau duduk di sebelah mana? Di sini aja. Iya boleh. Saya di sini ya. Dinyamankan dulu duduknya. Ini dengan Mbak Nova. Iya, bisa ya. Salam kenal ya Mbak Nova. Saya Diva, bisa dipanggil Bu Diva. Baik Bu Diva. Gimana kabarnya Mbak Nova hari ini? Alhamdulillah baik sih Bu. Cuman akhir-akhir ini tuh sering begadang karena ngerjain tugas kuliah yang mepet. Oh berarti lagi banyak tugas kuliah ya? Iya. Saya tahu Mbak Nova ini kuliah di jurusan BK dan sekarang lagi semester berapa? Iya benar Bu, saya kuliah di Prodi BK di semester 5. Oh sudah semester 5, berarti harus fokus sama kuliahnya karena bakalan banyak banget tugas ya? Iya benar, apalagi di semester 5 ini lebih kebanyakan praktikum. Oh praktikum. Buat kesibukannya Mbak Nova sehari-hari selain kuliah apa? Cuman ikut organisasi kampus aja sih. Kalau boleh tahu organisasi apa? Sama fakultas. Kalau di sama fakultas ini Mbak Nova kedudukannya sebagai apa? Saya di SEMA itu sebagai pengurus inti sekretaris 1. Berarti kalau jadi sekretaris itu tugas-tugasnya itu bikin surat kalau ada kegiatan gitu ya? Iya benar. Baik, saya senang sekali karena Mbak Nova sudah menyempatkan buat datang ke sini, sudah menyempatkan di sela-sela kegiatannya Mbak Nova, di sela-sela kesibukannya Mbak Nova. Nah, untuk terkait dengan kedatangannya Mbak Nova ke sini, ada hal yang ingin disampaikan atau hanya ingin main aja nih? Iya Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan ke Diva. Baik, sebelum Mbak Nova menyampaikan hal yang ingin disampaikan, saya ingin menjelaskan sedikit kepada Mbak Nova. Kalau di sini saya hanya sebagai fasilitatornya Mbak Nova. Nanti terkait dengan masalah itu selesai atau enggaknya itu tergantung sama Mbak Nova. Apa bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu saya di sini hanya ada waktu sampai 30 menit karena masih ada jadwal temu dengan konseling lainnya. Apakah Mbak Nova bersedia untuk melanjutkan sesi konseling ini atau ingin dijadwalkan ulang? Hari ini aja. Boleh, kalau Mbak Nova bersedia, saya minta tolong kerjasamanya di 30 menit ke depan untuk menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Baik Mbak Nova, tadi Mbak Nova kan sempat bilang kalau Mbak Nova itu akhir-akhir ini lagi capek ngerjakan tugas, sering begadang buat ngerjakan tugas karena sudah mepet sama deadline. Apa sih faktornya Mbak Nova itu jadi ngerjakan tugasnya mepet sama deadline? Itu sih Bu, biasanya kalau ada tugas gitu ya, itu saya itu kayak suka menunda dan mikir, nanti aja wes ngerjain tugasnya kan ya juga masih ada waktu. Nah kejadian itu sering berulang gitu loh, nggak 1 atau 2 kali aja. Oke, berarti kan Mbak Nova kan nggak ngerjakan tugas nih, maksudnya menyampingkan tugasnya. Nah, kan berarti ada waktu luang. Nah, waktu luang itu biasanya digunakan Mbak Nova buat apa? Kadang saya tuh main HP, kalau nggak itu ya bantuin organisasi atau cuma mungkin kumpul sama teman-teman aja. Gitu, oke. Jadi Mbak Nova ini lebih mendahulukan ikut kegiatan yang lainnya dulu ya, ikut organisasi dan lain-lainnya dan menyampingkan tugasnya. Jadi Mbak Nova ini ngerjakan tugasnya mepet sama deadline. Iya benar. Oke, kalau boleh tahu Mbak Nova ini kan bilang kalau sibuk di organisasi. Emang di organisasi ini lagi ada acara atau kegiatan gitu Mbak Nova? Iya Bu, untuk kegiatan yang dekat sekarang itu ada PKKMB sampai mata. Nah, kan pasti anak-anak SMA itu kan ikut membantu ya. Iya. Setiap SMA komunitas atau komunitas. Nah, sedangkan saya sendiri di SMA itu tadi yang posisi saya kan juga sebagai sekretaris. Ya kan punya. Iya Bu, soalnya kan ada kegiatan. Di sini tuh ada kegiatan PKKMB. Nah, apalagi kan anak-anak SMA kan pasti ikut
membantu ya. Iya, Membantu, betul. dan posisi saya juga kan sebagai sekretaris gitu. Pasti kan ya banyak banget tugasnya itu loh, kayak ya mungkin ada kayak surat atau mungkin bantu informasiin ke grup bapaknya kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat, Mbak Nova ini sebenarnya orangnya bertanggung jawab. Karena kalau di organisasi lagi membutuhkan bantuan atau lagi butuh surat-surat, Mbak Nova juga langsung mengerjakan, ya. Iya Bu. Misalnya ya Bu ya, saya nunda bikin suratnya itu kan nggak enak juga sama si humasnya. Apalagi kan si humas kan juga harus segera ngirim surat-suratnya itu ke atasan Iya, kita. iya, betul. Baik, jadi Mbak Nova ada rasa tanggung jawab yang tinggi, berarti itu sudah ada hal positif pada diri Mbak Nova. Nah, kalau dari sisi kelemahan nih, apa sih yang masih jadi kendala buat Mbak Nova? Mungkin saya tuh masih kurang bagi waktu ya Bu ya, antara mau ke organisasi itu atau ngerjain tugas saya, tugas kuliah. Oke, berarti Mbak Nova ini sudah bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai sekretaris di organisasi. Tetapi Mbak Nova masih belum bisa bertanggung jawab atau menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Nah, soalnya Mbak Nova sendiri masih bingung kan mau membagi waktunya gimana, apa betul? Iya Bu, betul. Oke, mungkin ada hal lain nih yang bikin Mbak Nova membantu terlebih dahulu di organisasi dan sehingga menyampingkan tugas-tugasnya selain gara-gara Mbak Nova ini sekretaris. Saya tuh kayak ya apa ya Bu, tertarik untuk membantu organisasi dulu, soalnya kan kegiatannya menurut saya tuh nggak terlalu menakutkan. Terus di sisi lain juga ya waktu ikut organisasi itu kan juga bisa sambil ngobrol kan ya kalau ada waktu gitu kan. Kalau misalnya saya mengerjain tugas tuh saya masih sering sama bosan sih Bu. Bosan terus akhirnya nggak dikerjain. Oh, berarti Mbak Nova memilih untuk membantu di organisasi terlebih dahulu soalnya emang kegiatannya nggak monoton ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu di organisasi itu Mbak Nova punya partner apa enggak? Ada Bu, sekretarisnya ada 2. Oh, berarti ada sekretaris 1 sama sekretaris Iya. 2. Oke, kalau boleh tahu apa nih yang udah dilakukan sama Mbak Nova biar Mbak Nova ini bisa lebih disiplin lagi? Saya udah bagi tugasnya sih sama sekretaris pada saya, sekretaris 2 di organisasi itu, supaya saya bisa ngimbangin buat tugas kuliah atau kuliah saya lah. Tapi saya tetap sama aja sih Bu, saya masih nunda hal itu buat ngerjain tugas. Kalau sudah membagi tugas sama sekretaris 2, berarti kan ada nih waktu luang ya, sedikit waktu luang buat kerjakan tugas kuliah harusnya. Tetapi Mbak Nova masih ngerasa kalau bosan mengerjakan tugas kuliah gitu ya. Iya benar. Oh ya, apakah teman di organisasi atau teman kuliah Mbak Nova itu nggak mengingatkan Mbak Nova untuk mengerjakan tugas kuliahnya? Mengingatkan sih Bu sebenarnya, cuma saya tuh kadang kayak mikir ini aku harus ngerjain yang mana dulu. Oke, jadi bisa saya simpulkan gimana caranya Mbak Nova ini bisa mendahulukan mengerjakan tugas kuliahnya dan bisa membagi waktu antara di organisasi sama di kuliah, begitu ya? Oke, berarti Mbak Nova kan pengen nih waktunya jadi lebih teratur, bisa membagi waktu juga, begitu. Iya benar. Oke, jadi permasalahan Mbak Nova tadi, saya akan membantu Mbak Nova biar lebih disiplin lagi dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Apakah sebelumnya Mbak Nova sudah tahu apa itu kontrak perilaku? Belum sih. Oke, saya menjelaskan sedikit ya. Kalau kontrak perilaku itu seperti perjanjian antara konselor sama konseli, itu terkait sama apa yang nanti bakal dilakukan sama Mbak Nova.
Nah, nantinya kalau Mbak Nova berhasil melakukan itu, Mbak Nova bakal dapat reward dari Mbak Nova, dan kalau Mbak Nova tidak melakukan itu, Mbak Nova juga akan dapat hukuman dari Mbak Nova sendiri. Oke, berarti ini ibaratnya self reward sama punishment atau hukuman itu dari saya sendiri gitu ya? Iya, Untuk betul. diri saya sendiri. Iya. Jadi itu dari Mbak Nova sendiri, dan nanti saya kasih tugas rumah juga buat Mbak Nova. Apakah ini sudah sesuai Mbak Nova? Udah sih Mbak, maksudnya. Oke Mbak Nova, ini saya kasih kertas. Mbak Nova isi dulu ya. Ya. Silakan diisi. Sudah. Boleh kita tanda tangani dulu? Sudah. Sekarang Mbak Nova boleh bacakan dari atas sampai bawah. Oh, sampai sini ya, Bu ya? Iya, betul. Baik. Saya Nova Irsyadia pada tanggal 22 September 2025 saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan siap dan bersedia menjalankan rencana berikut sebagai bentuk tanggung jawab saya. Ya, ini saya akan mulai mengerjakan tugas kuliah itu minimal tugas kuliah di hari yang telah diberikan minimal 3 hari sebelum deadline. Terus rencana ini akan saya mulai pada hari ini 22 September 2025. Saya akan melakukannya selama seminggu ke depan. Yang akan mendukung saya dalam rencana ini teman dekat saya sendiri. Apabila saya berhasil melakukan rencana ini, saya akan memberikan reward atau self reward kepada diri saya, yaitu menonton film kesukaan di akhir pekan dan membeli buku novel kesukaan. Nah, apabila saya tidak menjalankan rencana ini, maka konsekuensinya saya tidak akan mendapatkan apa-apa, termasuk hadiah reward pada diri saya sendiri. Oke, buat tugas rumahnya, ini saya kasih lembar kosong buat Mbak Nova. Nanti Mbak Nova tugasnya buat ini ya, menuliskan to-do list atau list tugas yang sudah dikerjakan Mbak Nova atau yang belum dikerjakan Mbak Nova. Nah, nanti kalau tugasnya sudah selesai, Mbak Nova bisa nyentang, oke? Berarti yang dicetak itu kalau tugasnya udah selesai dikerjain gitu ya? Iya, betul sekali Mbak Nova. Terima kasih Mbak Nova, saya senang sekali kalau Mbak Nova bisa bekerja sama dalam langkah ini untuk perubahannya Mbak Nova. Baik Mbak Nova, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita bicarakan dari awal. Dari awal kita sudah membicarakan bagaimana apa keluhan Mbak Nova di masalah ini, dan ternyata Mbak Nova ini masih belum bisa membagi waktunya ya, dan masih belum bisa teratur buat ngerjakan tugasnya, masih kebingungan juga membagi waktunya buat ngerjakan tugas antara organisasi sama kuliah, apa betul? Iya benar. Oke, baik. Kita sudah menyepakati tujuan juga buat kedepannya, buat Mbak Nova pengen lebih disiplin dan bisa teratur dan bisa membagi waktunya antara organisasi sama kuliah. Terus bagaimana nih perasaannya Mbak Nova setelah menjalani proses ini? Saya rasa kayak merasa lebih lega dan kayak ada pandangan untuk disiplinnya. Kan tadi kan ibu juga memberikan tugas rumah saya, tugas rumah terkait tulis terkait tugas apa aja, terus apakah saya sudah menyelesaikan atau belum gitu. Jadi kayak ada pegangan lah gitu. Oke, untuk melihat kemajuan dari perubahan Mbak Nova, selama 1 minggu ke depan Mbak Nova akan menjalankan kontrak yang sudah kita sepakati bersama.
dan berjanji akan mengerjakan tugasnya sebelum 3 hari sebelum deadline ya Mbak Nova. Lalu tugas rumahnya juga membuat to-do list tugas yang mau dikerjakan Mbak Nova. Sebelum saya benar-benar mengakhiri sesi konseling ini, apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah sih, itu aja. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan dan sesi konseling sudah berakhir, maka seperti yang sudah disepakati bersama, jadwal kita bertemu itu 1 minggu ke depan. Berarti kalau 1 minggu depan dari hari ini, berarti hari Senin atau Selasa. Mbak Nova bisa di hari apa? Hari Selasa aja sih. Boleh, kalau di hari Selasa di jam berapa? Jam 10 pagi aja. Oh, boleh. Kalau di jam 10 pagi berarti jadwal pertemuan kita selanjutnya di hari Selasa minggu depan di jam 10 pagi ya Mbak Nova? Iya. Baik, selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Ya, baik, ini yang terkait kontraktor aku sama tugas rumah tuh tulis itu waktu pertemuan selanjutnya hari Selasa jam 10 itu dibawa lagi atau enggak? Iya, perlu dibawa lagi ya. Oke. Iya. Udah itu aja sih. Iya, sama-sama Mbak Nova. Terima kasih dulu ya. Iya, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam.